Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama beriktikaf sejenak dalam rangka kajian subuh yang diselenggarakan setiap Ahad pagi. Dan pada kesempatan yang baik ini pembahasan kita adalah tentang Al-Quran, sumber solusi kehidupan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kita sama-sama mengetahui bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan seorang mukmin. Maka kita sebagai seorang muslim harus memahami betul dan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Perlu kita pahami bersama bahwa Al-Quran secara bahasa maknanya adalah bacaan. Jadi kalau kita membaca, itu berarti Quran. Jadi setiap bacaan secara bahasa itu maknanya Al-Quran. Nah, secara istilah Al-Quran itu adalah merupakan firman Allah atau kalam Allah yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril yang diberikan dalam kerangka sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, yang akan mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup. Oleh karenanya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita harus meyakini bahwa Al-Quran akan menjadikan kita atau akan menjadikan sesuatu itu menjadi mulia. Jadi setiap apapun yang kemudian melekat di dalamnya Al-Quran, maka sesuatu itu akan jadi mulia. Pernah saya sampaikan mungkin apabila kita mengambil secari kertas, tentunya secari kertas itu tidak akan terlalu banyak bernilai, atau nilainya itu sangat rendah sekali secari kertas. Tetapi begitu secari kertas itu kemudian kita tulis ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah misalnya,
maka secari kertas itu menjadi bernilai, menjadi memiliki nilai kemuliaan. Kita tidak boleh membawa secari kertas yang terdapat di dalamnya tulisan surat Al-Fatihah misalnya, dibawa ke dalam kamar mandi. Tidak boleh. Kenapa? Karena kertas itu sudah dimuliakan dengan Al-Quran. Jadi secari kertas saja ketika ditulis di dalamnya Al-Quran, maka kertas itu jadi mulia. Maka sekali lagi, apapun yang kemudian melekat di dalamnya Al-Quran, maka akan dimuliakan. Hadirin yang berbahagia, kalau misalnya Al-Quran melekat dalam benak seorang mukmin, ya, menjadi memiliki hafalan, bahkan dia menjadi seorang hafiz, ya, yang mampu menghafal Al-Quran misalnya, maka orang yang di dalamnya ada hafalan Quran, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan hidupnya. Bukan hanya sekadar kehidupan di dunia, di alam kubur, bahkan nanti di akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar atau menyaksikan di video, mungkin di YouTube, ya, ada suatu tempat, ya, pemakaman yang kemudian setelah sekian lama, karena itu mungkin akan ada pembangunan misalnya, atau ada pelebaran jalan dan seterusnya, atau ada pembuatan jalan baru, kemudian di situ ada kuburan, dibongkar. Nah, ketika dibongkar, padahal kuburan itu sudah puluhan tahun, bahkan mungkin sudah hampir mendekati 100-an tahun misalnya. Tapi begitu digali, ternyata di dalamnya ada jenazah yang masih utuh. Jangankan kulitnya, kain kafannya masih putih bersih seperti baru saja dimakamkan. Setelah selidik, ternyata sahibul maqam ini atau jenazah ini adalah orang yang menghafal Quran. Jadi orang yang menghafal Quran itu hidupnya dimuliakan. Bahkan sampai dia sudah wafat pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang melata yang ada di dalam tanah tidak akan mampu mendekatinya. Jangankan kulitnya, sekali lagi kain kafannya, ya, tidak akan tersentuh. Kenapa? Karena Allah memuliakan dengan Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, orang yang menghafal Al-Quran dimuliakan dalam kehidupannya di dunia. Gak ada ceritanya orang yang hafiz Quran atau hafizah Quran hidupnya sengsara. Pasti dimuliakan. Bahkan kalau kita lihat, ya, dalam perlombaan-perlombaan atau dalam berbagai kesempatan, ketika ada seseorang yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik, dengan fasih, gitu kan, kemudian dia seorang hafiz, biasanya dia suka akan mendapatkan penghargaan. Ada yang diumrohkan, ya, berikut dengan keluarganya, ya, diberikan atau dihajikan, dikasih insentif penghargaan dan seterusnya. Intinya adalah bahwa dengan Al-Quran seseorang hidupnya akan mulia. Begitu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan dimuliakan, bulan yang istimewa. Kenapa bulan Ramadan itu dimuliakan? Karena di bulan Ramadan adalah bulan untuk pertama kalinya saat itu diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan dimuliakan karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya saat itu. Maka kemudian Ramadan dimuliakan. Kemudian di antara bulan-bulan Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan ada satu malam yang kebaikannya 1000, lebih baik dari 1000 bulan, ya, yang kemudian kita kenal dengan Nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar, ya, malam yang pada saat itu Allah turunkan Al-Quran, ya. Jadi luar biasa, dengan Al-Quran seseorang kemudian
atau sesuatu apapun yang di dalamnya menempel Al-Quran, terdapat Al-Quran, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah buku atau kitab dijelaskan, ya, ada seorang pemikir Islam yang dia menulis sebuah buku mengamati, menganalisa kenapa kondisi saat ini umat Islam itu mundur, terbelakang, bahkan bisa dikatakan menjadi bulan-bulanan umat lain, menjadi rebutan bagi umat lain, ya. Seperti makanan yang di atas nampan jadi rebutan. Nah, gitu kan. Ini kan hadisnya sangat masyhur, ya. Nah, beliau mengamati dan meneliti tentang kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia dan didapati bahwa hampir mayoritas umat Islam berada dalam kondisi memprihatinkan. Sementara umat-umat yang lain maju. Gitu kan. Maka kemudian hasil dari penelitiannya dia ditulis dalam sebuah disertasi atau dalam sebuah kitab, limadza ta'akhkharal muslimin wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mundur dan umat selain Islam itu maju? Ya, seorang ulama, ya, Syakib Arsalan, ya, beliau menulis sebuah kitab seperti itu, dan hasil dari penelitiannya itu beliau mengatakan bahwa kenapa umat Islam itu mundur? Disebabkan karena umat Islam ini ba'idun minal Qur'an. Jauhnya umat ini dari Al-Qur'an. Maka kita lihat misalnya, kalau kita coba DKM atau UBAH misalnya melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan lah di kompleks ini atau di RW sini lah, diberikan sebuah angket di antara warga yang ada di sini, ada berapa persen yang bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian dari yang bisa membaca Al-Quran itu, ya, berapa persen yang bacaannya fasih misalnya. Dari orang yang bacaannya fasih, berapa persen yang setiap hari membaca Al-Quran atau setiap bulan menghatamkan Al-Quran? Maka persentasenya semakin kecil tuh. Ya. Dari setiap orang yang membiasakan diri membaca Al-Quran, ya, berapa persen yang menghafal Al-Quran? Nah, misalnya akan semakin sedikit sekali. Ya, bahkan di beberapa lembaga pendidikan, ya, yang umum, ya, di SMP atau SMA, baik yang negeri maupun swasta yang bukan lembaga keagamaan, itu hampir banyak sekali anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal sekali lagi, Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Al-Quran adalah merupakan sesuatu yang akan menjadikan kita hidupnya jadi mulia. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain bahwa Al-Quran itu akan memuliakan, ya, sesuatu yang melekat di dalamnya Al-Quran, Al-Quran juga adalah merupakan menjadi sumber ajaran Islam yang menjadi faktor penyebab kenapa Islam itu tetap bertahan sampai sekarang. Bahkan bisa jadi ke depan Islam itu akan memiliki jumlah pemeluk agama terbesar, ya, karena pertumbuhan perkembangan orang-orang yang masuk Islam itu semakin banyak. Ya, seorang ulama dakwah mengatakan bahwa ada dua hal yang menyebabkan kenapa Islam itu tetap bertahan, walaupun Islam di berbagai wilayah belahan sana itu menjadi umat yang terpinggirkan, bahkan umat yang menjadi objek, ya, ketidakadilan, ya, ketika umat Islam dalam kondisi keadaan minoritas, ya. Tetapi kemudian justru setelah itu semakin banyak umat Islam memeluk ajaran agama. Ya, bahkan di Eropa sekarang sudah mulai banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Gereja-gereja banyak yang dibeli, ya, oleh umat Islam. Bahkan mungkin kalau kita melihat WA, ya, dari grup-grup, ya, ketika di Toronto, Kanada, ya kan, baru beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ya, akan mendirikan sebuah masjid, ya, membeli, dan itu biayanya besar sekali, ya. Kalau tidak salah itu biayanya sekitar 7 miliar, baru ada 4 miliar
Dalam waktu beberapa hari saja, itu masjid yang dimiliki oleh orang Islam Indonesia yang ada di Kanada. Kemudian diserukan oleh Ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat, ya, untuk menyerukan kepada umat Islam, kalau umat Islam yang ada di Indonesia itu berinfak dengan 30.000 saja, itu akan terselesaikan persoalan 3 miliar itu. Dan betul, baru beberapa hari saya mendapatkan WA itu, kemudian hari berikutnya atau 2 hari berikutnya sudah dinyatakan bahwa kebutuhan 3 miliar itu sudah tercapai. Akhirnya kemudian rekening yang terkait dengan itu kemudian ditutup. Walaupun ada isu-isu tentang penyelewengan dan sebagainya, tapi itu sudah diklarifikasi oleh Ustaz Adi Hidayat. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Islam terus tumbuh. Dan ternyata rahasia kenapa Islam itu tetap tumbuh di dalam kehidupan, bahkan di belahan-belahan negara-negara yang minoritas, itu ada 2 rahasianya. Yang pertama adalah kebenaran dari ajaran agama yang dibawa, karena itu adalah merupakan ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kebenaran dari sumber ajaran yang disampaikan oleh pembawa risalahnya, yaitu Al-Qur'an. Ya, kita tahu bahwa Al-Qur'an adalah sumber ajaran agama, ya, yang tidak pernah lekang, tidak pernah akan ada perubahan, ya. Dari sejak diturunkannya sampai nanti hari kiamat, Al-Qur'an tidak akan mengalami sebuah perubahan-perubahan sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab suci agama lain. Ya, karena ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Maka Al-Qur'an insyaallah dari dulu sampai sekarang tidak akan mengalami perubahan. Ya. Jangankan perubahan ayat, ya. Perubahan kata tidak mungkin. Jangankan perubahan kata, perubahan titik saja tidak mungkin. Karena akan merubah makna, ya kan? Misalnya harusnya huruf nun, kemudian titiknya dirubah, dipindah ke bawahnya, kan jadi ba. Nah, jadi maknanya bisa berubah nanti, ya, dalam bahasa Arab itu. Misalnya kalau nun, dod, ro, dan ba misalnya dibaca nadribu, artinya kami memukul. Kami memukul. Kalau titiknya di atas. Tapi kalau titiknya di bawah, dipindah ke bawah, maka bacanya jadi berbeda. Bidorbin, artinya dengan pukulan. Kan jadi kalau tidak ada harokatnya, huruf nun, dod, ro, dan ba, maka dibacanya nadribu, artinya apa? Kami memukul. Tapi kalau nunnya dipindah ke bawah, bidorbin, maknanya jadi berubah dengan pukulan. Nah, gitu. Jangankan perubahan tulisan, perubahan ucapan saja itu juga akan merubah makna. Ya, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ain alamin dibacanya alamin, alif. Itu maknanya jadi berubah. Ya kan? Kalau alamin artinya alam semesta. Tapi kalau alamin orang-orang yang sakit. Ya. Nah, kan jadi berubah maknanya. Nah, oleh karena itu hadirin yang berbahagia, Al-Qur'an terjaga sampai hari kiamat dengan cara apa? Dengan cara Allah mentakdirkan banyak orang yang hafiz Al-Qur'an. Itu cara Allah menjaga Al-Qur'an. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sekali lagi Al-Qur'an lah yang akan menjadikan kita hidupnya mulia. Yang kedua, Al-Qur'an adalah sumber ajaran agama yang menjadi rahasia, menjadi kunci rahasia kenapa Islam itu terus berkembang. Ya, bahkan sekarang ini sudah menduduki peringkat kedua, ya, dari pemeluk agama di dunia. Ya, karena sekali lagi bahwa Al-Qur'an adalah sumber ajaran agama yang dijamin oleh Allah orisinilitasnya, keotentikannya. Inilah yang menjadi rahasia. Dan yang kedua, kata para ulama dakwah, ya,
Kenapa Islam itu terus berkembang dan menjadi kunci kesuksesan dalam penyebaran agama Islam? Ya. Rahasia yang kedua adalah karena orang yang menyampaikannya atau pembawa risalahnya yang memiliki akhlak yang mulia, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena akhlak Rasulullah itu luar biasa sampai jangankan oleh umatnya, ya, oleh pemeluknya, oleh orang-orang yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah di zaman para sahabat misalnya. Orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad, orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, itu juga mengakui sebenarnya akan keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Jadi walaupun orang-orang Quraisy itu benci kepada Rasulullah, tapi kalau misalnya dia mau melakukan sebuah perjalanan atau bepergian safar, dia akan menitipkan barang-barang yang berharganya itu kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah mau wafat saja, Rasulullah menyampaikan amanat kepada Fatimah bahwa tolong di situ ada barang si fulan. Dan itu ternyata milik orang-orang Yahudi, gitu kan? Jadi orang Yahudi saja kalau menitipkan barang yang berharganya ketika dia akan melakukan perjalanan musafir, dititipkannya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa akhlak Rasulullah SAW sungguh amat agung, amat luar biasa. Sehingga saking agungnya kemudian dipuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Al-Quran kenapa dia akan menjadi sumber solusi bagi problem kehidupan manusia? Karena Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna, Allah tidak membiarkan begitu saja. Tapi Allah juga menciptakan, Allah memberikan guide, memberikan tuntunan agar bagaimana manusia bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat, dengan penuh kebahagiaan. Maka dibuatlah atau disampaikanlah Al-Quran sebagai pedoman kehidupan manusia. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya sampaikan, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ingat, bagi umat manusia. Artinya apa? Artinya siapapun manusia yang kalau misalnya dia melakukan atau menjalani kehidupan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran, ya, maka insya Allah hidupnya akan sukses. Karena dia petunjuk, maka dia akan mengantarkan kepada jalan keselamatan. Ya, kalau kita analogikan misalnya seseorang yang sedang melakukan perjalanan naik gunung misalnya. Nah, kemudian untuk sampai ke tempat tujuan, setiap kelompok dikasih peta misalnya. Dikasih peta yang akan menunjukkan dia kepada tujuan akhir. Nah, setelah dibekali peta, ya, kemudian setiap kelompok tentunya akan mengikuti peta itu. Misalnya kalau peta itu mengarah ke arah kanan, misalnya, maka dia harus ke kanan. Kalau peta itu mengarahkan ke kiri, ya harus ke kiri. Kalau peta itu mengarahkan untuk lurus, ya lurus. Nah, kalau dia akan mengikuti peta itu dengan baik, ya, dengan disiplin, maka dia akan sampai pada tujuan. Tetapi kalau misalnya si kelompok itu misalnya dalam peta itu misalnya arahnya ke kanan, kemudian dia mengambilnya ke kiri, maka tidak akan sampai pada tujuan. Yang ada adalah dia akan tersesat, ya. Yang ada akan tersesat. Sehingga apa? Sehingga dia tidak akan mencapai tujuan, tidak akan sampai pada jalan keselamatan. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti petunjuk. Begitu juga kita sebagai manusia, ketika kita menjalani kehidupan ini, maka kita harus mengikuti petunjuk yang akan memberikan jalan keselamatan bagi kita. Oleh karenanya ayat ini menjelaskan hudal linas,
ya, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda. Bukan hanya sekedar petunjuk, tapi juga penjelasan yang akan menjelaskan dari petunjuk itu. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sehingga manusia akan bisa melihat, oh ini jalan kebaikan, oh ini jalan keburukan. Karena dalam ayat yang lain Allah menjelaskan wahadainahun najdain, dan kami akan tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Nah, silahkan Allah memberikan alternatif pilihan. Wahadainahun najdain, kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Silakan mau jalan mana yang akan ditempuh. Apakah jalan kebaikan atau jalan keburukan, itu adalah sebuah pilihan kehidupan. Dan masing-masing pilihan itu membawa konsekuensi masing-masing. Orang yang akan memilih jalan kebaikan, memilih jalan yang sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya, maka dia akan selamat. Ya, baik dalam kehidupannya di dunia maupun nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang memilih jalan yang keburukan, tidak sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh Al-Quran, maka dia akan menemui jalan kesengsaraan. Ya, jalan yang akan membawa kepada kesengsaraan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra, ya, surat ke-17 ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira." Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, akan menunjukkan lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Annalahum ajran kabiro, annalahum, sesungguhnya bagi mereka, ajran kabiro, akan mendapatkan balasan yang besar, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, hadirin yang berbahagia? Al-Quran ini akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Bukankah kita setiap saat selalu meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Ya, dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdina, tunjukkanlah kami as-sirata, kepada jalan al-mustaqim, yang lurus. Nah, maka sekali lagi Al-Quran ini akan menjadi jalan yang akan menunjukkan kita sampai kepada kebahagiaan, sampai kepada keselamatan hidup. Ya, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya. Siapakah jalan yang lurus? Apakah jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya kan? Dalam keterangannya siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Dalam ayat yang menjelaskan minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin, ya. Yaitu jalannya para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, dan seterusnya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan dijelaskan lebih lanjut di dalam surat An-Nahl, ya, surat 16 ayat 89, bahwa keberadaan Al-Quran di dalam kehidupan manusia itu akan mampu menjawab setiap persoalan kehidupan. Kenapa kita mengalami kesulitan di dalam menjalani kehidupan? Karena kita jauh dari Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran adalah kitab suci yang menjelaskan segala sesuatu. Ya, dijelaskan dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertengahan ayatnya Allah menjelaskan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Wa nazzalna, dan kami turunkan, 'alaika, kepadamu Muhammad, al-kitaba, al-kitab, Al-Qur'an. Tibyanan, sebagai penjelas. Likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi persoalan-persoalan kehidupan kita apapun, kalau kita ingin mendapatkan solusi yang terbaik, harus kembali kepada Al-Quran. Ya.
Karena di ayat dalam surat An-Nahl sekali lagi ayat 89 ini Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai penjelas dari segala sesuatu. Oleh karena itu sampai-sampai dalam sebuah riwayat Abu Bakar pernah mengatakan bahwa seandainya saya kehilangan sebuah jarum, maka saya akan menanyakan kepada Al-Quran. Itu merupakan sebuah analogi yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang akan mampu menjawab setiap segala persoalan kehidupan manusia. Ya, jadi ini surat An-Nahl ini luar biasa, surat yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah segala sumber yang akan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan kita. Wahudan dan juga sebagai petunjuk, warahmatan dan juga sebagai rahmat. Ya. Wabusyra lil muslimin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang muslim. Jadi apalagi yang harus kita cari? Ayat ini sangat jelas sekali bahwa Al-Quran selain dia adalah sebagai penjelas dari setiap persoalan-persoalan kehidupan, dia juga sebagai petunjuk, dia juga sebagai rahmat. Nah ini yang paling penting, rahmat Allah. Ya. Kenapa Al-Quran itu menjadi rahmat? Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mengingatkan kepada Allah, kehidupannya akan mengalami sebuah ketenangan jiwa, ketenangan batin. Dalam ayatnya Allah menjelaskan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati ini akan menjadi tenang. Jadi kedamaian itu sumber kedamaian kehidupan, sumber ketentraman kehidupan itu ketika kita dekat dengan Al-Quran. Tapi sebaliknya, kalau Quran kita itu jauh dengan Al-Quran, jauh dari mengingat Allah, maka digambarkan di dalam surat Toha, ya, surat Toha itu surat yang ke-20, ayatnya ayat yang ke-124 dan 125. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling, an dzikri, dari mengingatku, dari mengingat Allah, di antaranya melalui wasilah kita membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran sekali lagi kita akan mengingatkan kepada Allah, mengingatkan petunjuk kehidupan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari mengingat Allah, dijelaskan pada ayat ini, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang serba susah, sebuah kehidupan yang banyak problemnya. Maka orang yang banyak problem, yang kemudian dia mengalami sebuah kesulitan, sehingga kemudian hampir saja menghadapi sebuah keputusasaan, ya, terhadap persoalan kehidupannya, maka itu bisa jadi disebabkan karena dia jauh dari Al-Quran. Jadi kehidupan di dunianya sempit, ma'isyatan dhanka, itu kehidupan di dunia. Nanti di akhiratnya, kata Allah dijelaskan di sini, wa nahsyuruhu, dan akan kami kumpulkan dia, orang yang jauh dari Al-Quran itu, ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Coba, dalam keadaan kita melihat saja nanti di akhirat dalam kondisi payah, sehingga semua manusia membutuhkan syafaat dari Rasulullah, membutuhkan pertolongan dari Allah melalui syafaat baginda Rasulullah. Apalagi dalam keadaan buta. Jadi mah di dunianya hidupnya sudah sengsara, di akhiratnya ngeblangsah. Itulah orang yang jauh dari Al-Quran. Nah, orang yang seperti ini nanti protes sama Allah. Dalam ayat yang berikutnya Allah menjelaskan, qala, dia berkata, Rabbi wa Tuhanku, lima hasartani a'ma, kenapa engkau kami kumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu kami hidup di dunia dalam keadaan bisa melihat. Kemudian dijawab oleh Allah dalam ayat yang ke-126-nya, qala kadzalika atatska ayatuna, Allah berfirman, demikianlah, ya, aku datangkan kepadamu ayat-ayat kami. Ketika aku datangkan kepadamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, ayat Al-Quran yang akan menunjukkan kepada keselamatan, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya, kamu mengabaikannya, kamu tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan.
tidak menjadikan Al-Quran sebagai guide dalam menjalani kehidupan. Pada saat kamu melupakan ayat-ayat kami ketika kamu hidup di dunia, maka kata Allah dijelaskan, wa kadzalikal yauma tunsa. Dan demikianlah pada hari ini, pada hari kiamat itu, tunsa. Kamu termasuk orang yang dilupakan. Nah, jadi hadirin yang berbahagia, artinya apa? Artinya bahwa orang yang jauh dari Al-Quran, ya, maka kehidupannya akan sengsara. Hidup di dunianya dia ma'isyatan donka, kehidupan yang serba sulit, kehidupan yang banyak problem, kehidupan yang serba sumpek, kehidupan yang serba nggak enak. Di akhiratnya dilupakan oleh Allah, bahkan dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, orang yang dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi rahmat di dalam kehidupannya. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pantas kalau kemudian Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi semua aktivitas yang berhubungan dengan Al-Qur'an, maka hidupnya akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang jauh dari Al-Qur'an, maka diberikan kehidupan yang serba sulit. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terlebih di dalam sebuah hadis bahwa orang yang gemar membaca Al-Qur'an, terlebih di bulan suci Ramadan ini, ya, kita dianjurkan untuk fastabiqul khairat, menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Rasulullah setiap malam itu didatangi malaikat Jibril, ya, yang kemudian malaikat Jibril mendengarkan bacaan Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap malam khatam Quran, setiap malam khatam Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Asy-Syafi'i, kalau di bulan suci Ramadan, ya, beliau menghatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Bayangkan, dalam satu bulan Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Berarti setiap satu hari 2 kali khatam. Ya, siang 1 kali khatam, malamnya khatam lagi. Nah, gitu. Karena apa? Karena luar biasa. Bulan suci Ramadan ini bulan momentum yang sangat tepat untuk kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi yang membacanya." Maka hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sehingga kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam menjalani step by step, ya, kehidupan di episode di hari akhirat nanti, dari mulai dibangkitkan di padang mahsyar, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian pada saat yaumil hisab, pada saat hari perhitungan, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah disebabkan karena Al-Quran. Bahkan kenapa Al-Quran itu menjadi rahmat? Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru min tilawatil Quran." Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Ini Rasulullah mengatakan begitu. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kamu sekalian tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal baita, karena sesungguhnya rumah alladzi la yaqra'u fihil Quran, yang di dalamnya tidak dibaca Al-Quran, yaqillu khairuhu, sedikit kebaikannya. Wa yaksuru syarruhu, dan banyak keburukannya. Wa yadiqu ala ahli, dan membuat sumpah bagi penghuninya. Nah, hadirin yang berbahagia, jadi 3 dampak rumah yang jarang dibaca Quran. Yang pertama, sedikit kebaikannya. Jadi kalau rumah yang penghuninya berat untuk melakukan ibadah, mau sholat duha berat, gitu kan? Mau sholat tahajud, wah beratnya luar biasa. Mau sholat sunnah berat, ya kan? Mau tilawah berat. Kenapa? Karena jarang baca Quran, gitu kan? Kadang-kadang baca Quran, ntar sudah 2 minggu baru baca Quran lagi, misalnya kan? Nah itu
Kalau orang begitu, baca Quran baru 1 lembar aja pantatnya udah panas nih. Ya kan? Kenapa? Karena jarang baca Quran. Sedikit kebaikan, sehingga ketika dia melakukan kebaikan berat. Mau sholat duha berat. Apalagi sholat tahajud. Ya kan? Tambah berat lagi gitu. Jadi rumah yang sekali lagi kalau di dalamnya berat untuk melakukan kebaikan, itu karena di rumah itu jarang dibaca Al-Quran. Karena malaikat rahmat males masuk ke rumah itu. Ogah masuk ke rumah yang rumahnya jarang dibaca Al-Quran. Kalau malaikat rahmat nggak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran, akibatnya apa? Yang masuk bukan malaikat rahmat. Yang masuk adalah setan-setan yang akan menggoda, ya kan? Nah, gitu kan. Zikir baru sebentar aja udah tasbihnya jatuh. Ya kan? Kenapa? Berat baca Quran, berat berzikir kepada Allah. Ya kan? Kenapa? Karena jarang dibaca Al-Quran. Kemudian wayak suruh syarruhu, banyak keburukannya. Nah, kalau untuk urusan yang sifatnya hura-hura, sifatnya senang, sifatnya sia-sia, laguun, wah semangat. Ya kan? Kalau nonton sinetron, wah, atau nonton TV berjam-jam kuat, ya kan? Nah, tapi kalau untuk melakukan kebaikan, baca buku-buku Islam gitu, baru selembar aja matanya udah kunang-kunang. Nah, ya kan? Kenapa? Ya itulah, berat untuk melakukan kebaikan, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau untuk urusannya sia-sia, waduh, semangat, ya, begitu kan? Karaokean di rumah misalnya kan, wah itu bisa 3 jam, enak-enak aja gitu kan? Nah, tapi kalau baca Quran, baru 1 lembar aja udah penat bener kan gitu. Kenapa? Jarang dibaca Quran di rumahnya. Nah, gitu ya. Kemudian wayadhiqu ala ahlihi, dan akan membuat sumpek bagi penghuninya. Nah, itu. Jadi rumah itu walaupun bagus, walaupun megah gitu kan. Walaupun wah luar biasa interiornya, tapi kalau jarang dibaca Quran, itu penghuni itu sumpek. Penghuninya itu apa ya? Pengennya keluar mulu gitu kan. Ya. Pengennya nggak seneng tinggal di rumah. Nah, kenapa? Bisa jadi karena rumah itu jarang dibaca Al-Quran. Maka kata Rasulullah, aksiru min tilawatil Quran ya fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kamu sekalian membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian supaya malaikat rahmat turun ke dalam rumah itu yang akan membawa kepada kebaikan. Bahkan hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW mengingatkan kita, ya, jangan sampai menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Karena seperti kuburan, kan kuburan itu jarang orang baca Quran, ya kan? Kuburan itu kan orang membuat serem kalau masuk, ibaratnya apa? Orang yang nggak seneng lah, kecuali kalau dengan niat mau dia ziarah, ya kan? Kan jarang orang berlama-lama di kuburan, ya kan? Nah, kata Rasulullah, la taj'alu, janganlah kamu menjadikan buyutakum rumah-rumah kalian maqabir, seperti kuburan. Nah, gitu kan. Inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan itu yang firu minal bait, dia akan berlari dari rumah alladzi tuqra'u fihi, yang di dalamnya dibaca suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, makanya kalau ada rumah yang sering ada gangguan gitu ya, sering ada makhluk-makhluk gaib yang suka mengganggu, atau ada anak yang suka rewel gitu kan, maka dibacakan di rumah itu surat Al-Baqarah. Langsung dari surat Alif Lam Mim terus sampai selesai. Sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna wa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Satu surat Al-Baqarah. Kalau Bapak dan hadirin sekalian misalnya pindahan rumah, mau menempati rumah baru, atau rumah itu dikenal dengan angker, sering-sering dibaca surat Al-Baqarah. Insyaallah itu jin-jin yang menghuni di situ akan keluar semua, akan kabur semua. Nah, makanya ini perintah Rasulullah. Maka oleh karena itu sekali lagi jangan kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Apa maksudnya? Jarang dibaca Al-Quran. Gitu. Makanya kalau ada dikatakan ada rumah angker, biasanya dijual murah tuh. Nah, itu kesempatan beli aja. Ya kan? Nggak usah takut kita sebagai orang mukmin. Ya kesempatan. Ya karena ada tuh kalau orang yang rumahnya angker, biasanya kan gitu, nggak ada yang mau beli gitu kan. Udah transaksi, setelah survei nggak jadi gitu, nggak jadi lagi. Kata tetangga sekitarnya, oh rumah ini serem dan sebagainya. Nah, kesempatan itu. Kalau ada saya punya uangnya gitu, wah saya beli itu. Ya.
Nah, insya Allah kalau bagi orang yang beriman, ya kan, setan itu akan takut. Kalau orang sudah ahlul Quran, setan itu akan takut, Pak. Ya, kayak Umar bin Khattab itu ya. Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat yang ditakuti sama setan, sama jin. Jadi kalau misalnya setan itu nggak mau berpas-pasan dengan Umar bin Khattab, ya. Jadi kalau misalnya nih Umar bin Khattab lagi jalan, kemudian setan jalan dari arah yang dari arah depan, mau berpas-pasan, dia langsung lari, menghindar, nggak mau nemui Umar bin Khattab. Oh gitu. Jadi setan aja takut sama Umar bin Khattab. Ya. Karena apa? Karena ketakwaannya, karena kedekatannya dengan Al-Quran. Ada seorang imam madhab, ya, Imam Ahmad kalau tidak salah ya. Ya, Imam Ahmad itu suatu ketika didatangin orang mengadu karena ada orang yang kesurupan. Sementara Imam Ahmad sedang sibuk. Aduh, gimana ini? Akhirnya kata Imam Ahmad, udah deh, bawain sendal saya aja, tunjukin ke dia katanya. Gitu. Pas dibawa itu sendalnya Imam Ahmad, ya. Kemudian ditunjukkan ke mukanya, ke orang yang lagi kesurupan. Nih, sendalnya Imam Ahmad gitu. Itu setannya langsung lari, Pak. Iya, langsung sembuh itu yang kesurupan. Baru sendalnya itu, belum orangnya. Ya gitu. Jadi kalau orang muslim, orang mukmin yang bertakwa, orang mukmin yang dekat dengan Al-Qur'an, enggak usah takut sama setan. Lari setan itu. Saya alhamdulillah dari kecil sampai sekarang belum pernah lihat setan. Yang katanya orang angker, yang katanya macam-macam. Ya saya kadang-kadang masuk aja, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi Al-Quran akan menyebabkan hidup kita sukses, hidup kita selamat, akan dijauhkan dari godaan-godaan setan. Ya, gitu kan? Nah hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan sampai jam berapa ini? Berapa lagi waktunya Pak Andre? Tinggal? Berapa menit lagi sampai suruh? 2 menit. Oh. Gak apa-apa ya, dikit. Masih ada waktu kan ini ya, 5 menit sampai 10 menit lah kurang lebih. Jadi saya menyampaikan ada 5 ayat kunci yang ini menjadi indikasi bahwa Al-Quran itu menyelesaikan problem kehidupan manusia. Sumber solusi bagi problem kehidupan manusia. Silakan nanti dicatat ya. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini menjelaskan bahwa kita di dalam menjalani kehidupan ini harus punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan membebani kehidupan kita di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ya sesuatu di luar batas kemampuan kita. Ini yang harus kita yakini. Jadi Al-Quran sudah memberikan arahan kepada kita. Jadi kita nggak usah takut dalam menjalani kehidupan. Mau krismon kek, mau covid kek, mau apa kek. Kalaupun bisa terjadi ya sudah kita jalani saja. Pasti Allah akan ada solusinya. Ya, karena setiap Allah memberikan sesuatu takdir kepada kita, sudah yakin Allah akan mampu memberikan, kita akan diberikan kemampuan untuk menghadapi itu. Oleh karena itu yang harus kita lakukan, yang harus kita doa kepada Allah adalah apa? Agar kita diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi setiap ujian-ujian Allah. Jadi jangan meminta dihindarkan dari ujian, nggak mungkin. Karena setiap manusia dalam hidupnya pasti akan dihadapkan dengan persoalan kehidupan. Yang harus kita minta kepada Allah adalah kemampuan kita untuk mampu menghadapi itu. Kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan persoalan kehidupan. Karena sekali lagi bahwa Allah tidak akan membebani kehidupan manusia di luar batas kemampuannya. Ayat yang pertama. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Insyirah, surat 94 ayat 5 dan 6. Kita harus yakin bahwa ketika kita menghadapi banyak persoalan-persoalan ujian kehidupan, pasti setelah itu akan ada kemudahan. Karena setiap ada kesulitan, di situ akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ini kaidah-kaidah Quran yang harus kita jadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan untuk menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita gagal, iya saat ini kita jatuh, iya saat ini kita belum berhasil, tapi esok lusa insya Allah kita akan ada. Esok lusa kita akan berhasil. Itu janji Allah. Itu keyakinan itu yang harus ditumbuhkan.
Karena Al-Quran sudah memberikan guide, memberikan tuntunan kepada kita bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita. Gak boleh kita putus asa. Aduh ya Allah, kayak gini amat ya. Gak boleh itu. Itu namanya putus asa. Ya, larangan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus menyadari bahwa setiap kejadian yang terjadi, setiap peristiwa yang menghampiri kehidupan kita, pasti ada hikmah di baliknya. Ya, pasti akan ada hikmah ya di balik setiap hal yang tidak kita sukai. Ya, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini memang berkaitan dengan perang. Perang itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Mana ada orang yang senang dengan perang? Mana ada orang yang senang dengan konflik? Kan pasti nggak suka, ya kan? Sesuatu yang berat, ya, perang itu, ya. Maka di sini jelaskan, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang, wa huwa kurhul lakum, dan itu adalah sesuatu yang tidak kamu sukai. Wa asa an takrahu syai'an, dan bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum, sesungguhnya itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi engkau mencintai, menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu tidak baik buat kalian. Wallahu ya'lamu, wallahu, dan Allah ya'lamu, maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Jadi yang mengetahui ya rahasia kehidupan itu Allah. Allah lebih mengetahui yang terbaik buat hambanya. Ya, misalnya bisa jadi ya usaha yang kita lakukan gagal, ya, itu karena Allah cinta kepada kita. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena kalau kita berhasil, bisa jadi kita kemudian akan menjauhkan itu, akan melelehkan itu dari mengingat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan istidraj. Jadi mungkin saja orang yang kelihatannya itu sukses terus, kayaknya itu orang enak amat ya, usaha apa aja jadi gitu kan, kemudian karirnya bagus gitu kan, seolah-olah itu baik gitu kan, padahal itu belum tentu. Ternyata setelah dia diuji dengan kenikmatan, justru kenikmatan itu akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan kemudahan-kemudahan rizki, kemudahan-kemudahan kehidupan, dia kemudian lalai mengingat Allah. Ya. Tapi ketika seseorang gagal, gitu kan, bisa jadi kemudian introspeksi, kemudian dia menyandarkan hidupnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka itu kebaikan buat orang mukmin. Makanya oleh karena itu sekali lagi, ya, setiap peristiwa yang menghampiri kehidupan orang mukmin selalu ada hikmah di baliknya. Karena bisa jadi sesuatu yang kita sukai itu sesungguhnya baik buat kita, ya. Dan juga bisa jadi sesuatu yang baik menurut kita itu hakikatnya nggak baik buat kita. Karena Allah Maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Nah, ini kaidah yang ketiga. Yang keempat, kaidah yang keempat adalah bahwa di dalam kehidupan kita tidak akan selamanya monoton. Tidak akan selamanya kita gagal terus. Sebagaimana kita juga tidak akan selamanya sukses terus. Tetapi ingatlah bahwa di dalam kehidupan selalu akan ada perubahan. Dalam kehidupan akan selalu berubah. Dan perubahan itu kita upayakan untuk ke arah yang lebih baik. Dan itu harus kita lakukan. Dan itu harus memiliki azam yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena wilayah kita adalah wilayah ikhtiar, sementara hasilnya adalah urusan Allah. Nah, oleh karena itu ikhtiar kita yang harus kita lakukan adalah merubah kondisi kita dari arah yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Dan itu tergantung kepada kita. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan Allah tidak akan mengubah kondisi nasib seseorang kecuali dia sendiri yang akan merubahnya. Innallaha yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubahkan kondisi nasib seseorang, suatu kaum, kecuali diri-diri orang kaum itu, diri-diri manusia itu yang merubah pola kehidupannya. Oleh karena itu kaidah yang keempat ini harus kita jadikan dasar bahwa sekali lagi hidup ini harus terus berubah, dan perubahan itu harus ke arah lebih baik, dan perubahan itu harus dilakukan oleh kita, karena Allah baru akan mengubah kondisi seseorang kalau kita sendiri mau merubah ya diri kita ke arah yang lebih baik. Ya, dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat yang ke-11. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang terakhir, yang keempat, yang kelima adalah ya kunci agar kita mampu menjalani kehidupan dan menjadikan Al-Qur'an sebagai guide, ya sumber solusi bagi setiap problem kehidupan manusia. Ya, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk terus meningkatkan ketakwaan. Terus meningkatkan ketakwaan. Kenapa? Bahkan setiap khatib menyampaikan khutbahnya tidak akan sah dalam khutbahnya kalau tidak ada pesan takwa. Kenapa? Karena ketakwaan inilah yang akan menyebabkan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Ya, kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an surat 65. Ya, surat 65 ayat 2 dan ayat 3. Surat At-Tolak kalau tidak salah ya. Ya, surat At-Tolak betul. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga menjelaskan di ujung ayatnya, ya di ujung ayatnya, ujung ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah wa may yattaqillaha." Wa man, dan barang siapa yattaqi yang bertakwa Allah kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu baginya makhrajan, jalan keluar dari setiap problem kehidupan. Nah, jadi kuncinya adalah ketakwaan. Kuncinya adalah ketakwaan. Maka dengan ketakwaan orang yang hidupnya pas-pasan akan berkah sehingga dia hidupnya nyaman. Dengan ketakwaan setiap kesulitan-kesulitan akan mampu dihadapkan dengan solusi oleh Allah, diberikan solusi, kemudahan-kemudahan. Ini janji Allah. Kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran, gimana lagi? Harus dengan apa? Memberikan keyakinan agar kita diberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Nah, ini pesan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap problem kehidupan. Ya. Kemudian kunci yang berikutnya adalah masih kelanjutan ayat yang ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya jalan keluar yang Allah berikan dari ketakwaan yang kita miliki, ya, yaitu apa? Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, itu. Ya, jadi kadang-kadang kita suka mendapatkan sesuatu kebaikan di luar ekspektasi kita, gitu kan? Padahal harusnya begini, loh, luar biasa ini, begitu kan? Nah, ternyata kemudahan itu dari Allah, rizki itu dari Allah. Kita adalah wilayahnya ikhtiar. Nah, itu. Maka dengan ketakwaan yang kita miliki, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka, dari arah yang tidak kita duga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Takwa dan tawakal. Ini kuncinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan berikan kecukupan dalam kehidupannya. Nah, ini. Jadi kuncinya itu. Ini 5 kunci, ya. Al-Qur'an memberikan guide kepada kita. Al-Qur'an memberikan tuntunan kepada kita agar kita mendapatkan solusi dari setiap problem kehidupan kita. Ya, saya ulangi, saya ringkas yang kelima ini. Yang pertama, keyakinan bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak akan memberikan ujian kecuali kita sanggup untuk menghadapinya. Yang kedua, kita harus memiliki keyakinan bahwa di setiap kesulitan yang kita hadapi akan selalu setelah itu akan ada kemudahan. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa setiap peristiwa yang terjadi menghampiri kita selalu pasti ada hikmah di balik itu.
Dan oleh karena itu kita harus mampu mengambil hikmahnya sehingga untuk dijadikan sebagai i'tibar, sebagai pelajaran untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kita harus melakukan perubahan. Terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Karena orang yang stagnan, orang yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman, tidak mau mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, dia akan terlibas dengan kondisi zaman. Ya, makanya Rasulullah mengatakan kan, adibu auladakum, didiklah anakmu ya sesuai dengan zamannya, kata Rasulullah. Kenapa? Karena zaman kita dengan zaman anak kita itu berbeda. Maka kalau anak kita tidak dibekali dengan dengan kondisi zamannya, maka dia akan terpuruk dalam kehidupannya. Dia tidak akan menjadi orang sukses dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu kita harus terus berubah. Karena stagnasi itu akan membahayakan. Air saja kalau mengalir dia akan menjadi sumber kehidupan. Tapi air yang stagnan, air yang berhenti itu akan menjadi sumber penyakit. Nah, oleh karena itu perubahan harus kita lakukan terus ke arah yang lebih baik. Karena Allah tidak akan mengubah kondisi seseorang kecuali dia sendiri yang mengubah kehidupannya. Ya gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah solusi bagi setiap problem dalam kehidupan kita adalah ketakwaan dan juga tawakal. Dengan ketakwaan maka Allah akan berikan makhrajan, ya, jalan-jalan keluar, bahkan kemudian Allah memberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Dan ketawakalan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan memberikan kecukupan dalam kehidupannya. Demikian barangkali Bapak-bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan dekatnya kita dengan Al-Qur'an, insyaallah ya kita akan menjadikan kehidupan kita indah, akan menjadikan kehidupan kita semakin nikmat, ya sebagaimana ungkapan seorang ulama besar ya di abad 20 ini, ya, al hayatu fi zilalil Qur'an ni'matun. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an itu indah. Insyaallah itu semua akan kita rasakan ketika kita dekat dengan Al-Qur'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.